Emangnya kamu pikir selama ini siapa yang bayar utang-utang kamu ke bank? Aku yang bayar semua cicilan kamu ke bank. Jadi kalau sampai aset itu nanti dijual, ya sisa uangnya harus jatuh ke tangan aku. Kehilangan perusahaan itu bukan segala-galanya. Kan Mas sendiri yang bilang, kalau Rangga sama Farhan itu harta kita yang paling berharga, Mas. Mana sampelnya? Yang ini masuk tempat sampah. Aku yakin suami aku ada di rumah itu. Tapi nggak ada yang mau percaya. Oke, partner. Aduh, maaf ya San, aku kesannya nggak punya rasa simpati sama kamu. Aku malah senyum-senyum sendiri. Soalnya tadi teman aku ngirim jokes lucu banget. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Kenapa ya? Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan Vicky. Ya Allah, berikan aku petunjukmu. Bantu aku ya Allah untuk mencari jalan keluar dari semua ini. Sayang. Sakit jiwa kamu, Sas. Kamu tahu, kamu akan mendapat balasan yang berkali lipat dari ini. Sakit jiwa kamu bilang? Yang ada aku sakit hati, bukan sakit jiwa. Kamu tahu apa? Aku sakit hati karena kamu tolak. Itu sangat menyakitkan hati aku, Adil. Lebih sakit dari yang kamu bayangin. Aku akan terus menyekap kamu di dalam sini sampai kamu benar-benar sadar, sampai kamu benar-benar punya perasaan yang sama dengan aku. Adil, aku bukan hanya sekedar ingin memiliki kamu, tapi yang aku mau, kamu jauh lebih memiliki aku. Aku mau kamu cium aku seperti kamu mencium istri kesayangan kamu. Aku ingin kamu memeluk aku seolah-olah aku ini adalah salah satu perempuan dan hanya aku yang paling kamu cintai di dunia ini. Jangan kamu Adil. Kamu bisa menyekap aku di sini semuanya, Sas. Tapi kamu nggak akan bisa mengubah pikiran aku. Nggak akan pernah kamu ngerti. Kita lihat aja nanti. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti, Adil. Sandra? Sandra, apa kamu masih berpikir kalau Adil itu masih hidup? Maksud kamu? Maksud aku, kita sudah mencoba segala cara. Kita sudah berusaha untuk mencari Adil, tapi ya memang seperti inilah kenyataannya. Kamu harus belajar menerima kenyataan, Sandra. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Dan aku rasa memang Adil itu... Jaga mulut kamu. Jangan pernah kamu ngomong kayak gitu, Vicky. Aku yakin suamiku masih hidup. Dan aku akan menemukan Adil tanpa bantuan kamu. Kamu lihat aja, Sandra.
kamu akan menjadi milik aku. Pras, Dahlia, maafkan Sandra. Papa. Kenapa Papa minta maaf sama mereka? Tama, bawa dia ke psikiater. Dia sudah sangat stres. Sandra, kamu nih apa-apaan sih? Pakai ngebongkar makamnya Adil segala. Dan kamu masih tetap berpendirian bahwa Adil tuh masih hidup. Mereka nih nggak percaya, San. Kenapa sih nggak ada yang percaya sama aku? Kenapa nggak ada yang percaya kalau aku benar? Adil masih hidup, Pak. Aku yakin. Sayang, kenapa sih nggak ada yang percaya sama aku kalau kamu masih hidup? Aku yakin kamu masih hidup. Aku yakin, sayang. Sandra, sudah dong. Hentikan hayalan kamu. Ilusi kamu hilangkan. Adil sudah meninggal. Kamu bikin Papa stres, tau nggak? Pusing, Papa! Papa, udah Pak, stop. Nggak usah lakuin itu. Kamu tolong Papa dong. Hentikan semua ini. Papa sudah capek. Adil sudah meninggal. Pak, Papa tahu kan? Cinta sejati nggak akan pernah berhenti. Adil ini cinta sejatiku, Pak. Aku nggak akan pernah berhenti mencari Adil. Suatu saat nanti, aku pasti menemukan dia. Aku yakin, Pak. Nih, file yang kamu minta. Kamu pernah diajarin sopan santun nggak sih? Pernah sekolah nggak? Atau emang kamu nggak tahu gimana caranya ngehargain orang? Bu Rahmi, ini filenya, Bu. Kenapa? Kamu keberatan? Mau protes? Gampang kok. Saya tinggal telepon Bu Cantika. Saya kasih laporan mengenai sikap kamu. Bu Rahmi, ini file yang Ibu minta. Bagus kan? Kamu kelihatan sedikit lebih berpendidikan. Saya minta kamu kerjain ini sekarang. Hah? Kerjaan lagi? Tapi kan ini udah waktunya pulang, Mi. Bu maksudnya. Semua orang yang lain masih pada sibuk kerja. Kamu masih mau mikirin pulang? Kerjaan kayak gini mah mana kelar sejam 2 jam. Ini mah bisa sampai subuh nih kalau kayak gini nih. Maksud kamu apaan? Menunggu sampai kerjaannya bertumpuk? Sampai besok? Sampai kerjaannya tambah repot? Ya bisa kan capek, Bu. Capek? Kamu pikir saya nggak capek waktu kamu ngerebut suami saya? Kamu pikir saya nggak capek waktu saya harus jelasin ke anak-anak gimana papahnya? Kamu pikir saya nggak capek waktu saya harus nyadarin suami saya kalau perbuatannya itu nyakitin banyak orang? Hati saya jauh lebih capek daripada kamu. Dan sampai sekarang, belum satu kali pun kau minta maaf sama saya ataupun anak-anak saya.
detik aku memikirkanmu. Dan aku rasa memang Adil itu, Jaga mulut kamu. Jangan pernah kamu ngomong kayak gitu, Vicky. Aku yakin suamiku masih hidup. Dan aku akan menemukan Adil tanpa bantuan kamu. Hei, makasih ya tadi udah nyelamatin aku. Sukses deh jadinya semua. Kenapa sih? Bete banget tampangnya. nggak ada gunanya juga aku nyelamatin kamu, tau nggak? Sandra masih yakin kalau Adil itu masih hidup. Ya cari cara dong biar Sandra bisa lupa sama Adil. Ya aku tahu. Dan aku juga sedang memikirkan cara bagaimana meyakinkan Sandra kalau Adil itu sudah meninggal. Ya cari cara yang meyakinkan dong. Aku udah bilang ya, aku sedang memikirkan bagaimana caranya. Lihat aja nanti. Mi, kamu kenapa, Mi? Kok nangis? Mas. Mi, jawab aku dong. Kamu kenapa? Capek kerja ya? Atau kamu menyesal menikah dengan lelaki seperti aku? Lelaki yang gak ada gunanya. Enggak, Mas. Aku justru nangis karena aku bahagia. Aku baru dapat promosi jabatan. Aku disuruh megang salon cabangnya Bu Cantika. Dan Mas tahu nggak? Ternyata salon itu dulunya punya Mas. Kamu? Aku disuruh jadi manajer di salon yang dulunya punya Mas. Aku bangga sama kamu, Mi. Kamu hebat. Dan aku yakin kamu pasti bisa memimpin cabang itu. Iya, Mas. Aku akan berusaha ngelakuin yang terbaik. Karena aku mau ngembaliin semua yang pernah hilang. Selamat datang. Waduh, sehat benar. Ada, ya Bu, ya, saya tugas. Linda, kamu ngapain kesini? Kamu mau krimbat ya? Mau cukur rambut? Mau mani-pedi? Rambut kamu masih bagus kok. Udah deh, nggak usah pakai ngerayu segala. Pantesan ya, kamu pengen banget kerja di salonnya Rahmi. Ternyata supaya bisa ngecengin cewek-cewek ya? Enggak kok, enggak. Itu tadi cuma... Ya, cuma segala. Nggak usah pakai alasan deh. Pokoknya aku nggak mau tahu. Mulai besok, kita berdua sudah mulai harus ngebahas masalah pernikahan kita. Titik. Hah? Tapi kan... Udah deh, nggak usah protes. Kamu itu ya, kalau misalnya makin dibiarin, makin liar, tau nggak? Mau kemana? Mau pesen undangan? Serius? Kawin? Nikah? Sama Linda? Oh! Iya, Vicky. Sandra, ada hal penting yang aku ingin bicarakan sama kamu. Aku sedang menuju ke rumah kamu sekarang. Kamu siap-siap ya, kita harus pergi ke suatu tempat. Hal penting apa ya? Nanti saja kita bicarakan. Yang pasti ini kabar bagus untuk kamu. Vicky, ada kabar bagus apa? Kasih tahu aku. Sandra, ternyata kamu benar. Ada kemungkinan besar kalau Adil masih hidup. Terus, sekarang dia di mana, Vicky? Gimana keadaannya? Di mana dia sekarang? Kamu sabar ya.
Jadi begini, kemarin aku mendapatkan kabar kalau di tempat kamu kecelakaan itu ditemukan satu korban. Dan aku sama sekali nggak tahu bagaimana kondisinya. Tapi dia masih hidup kan? Kondisinya gimana sekarang? Ya, aku nggak tahu apakah dia masih hidup atau bagaimana luka-lukanya. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih baik kita pergi ke sana sekarang juga untuk mendapatkan kepastian. Ya Allah, mudah-mudahan itu benar adil. Maaf ya sayang, agak sakit sedikit. Tapi itu demi kebaikan kamu. Tidur yang nyenyak ya. Jangan bangun dulu dalam beberapa jam ke depan. Oke sayang. Mari kita buka tutup wajahnya supaya kita bisa melihatnya. Setiap detik aku memikirkanmu. Permisi Pak, begini kayak kemarin saya mendapatkan kabar kalau penduduk di sini menemukan seorang korban kecelakaan. Apa benar Pak? Iya, benar Pak. Apa ini orangnya, Pak? Iya, benar ini orangnya. Di mana sekarang dia, Pak? Di mana? Bisa tolong tunjukkan kami Pak? Mari ikut saya. Iya, mari. Kok kesini sih, Pak? Iya Pak, apa maksudnya ini? Maafkan kami Pak. Ibu, waktu pertama kali menemukan dia, kami sudah berusaha semampu kami untuk memberikan pertolongan. Tapi lukanya terlalu parah Ibu. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Adil. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin Adil. Sandra kamu tenang ya. Kita belum yakin kalau mayat ini adalah Adil. Ya, kamu harus optimis dong. Adil itu masih hidup. Kamu selalu bilang itu. Aku nggak ngerti, Vicky. Aku nggak ngerti sama semua kejadian ini, Vicky. Sandra, bukankah selama ini kamu yakin dalam hati kamu kalau Adil itu masih hidup? Iya kan? Kita harus pastikan kalau mayat ini adalah bukan Adil. Maaf Pak, bukannya kami lancang, tapi kami hanya ingin memastikan kalau mayat ini adalah orang yang kami maksud atau bukan. Tidak keberatan kan kalau kami ingin melihat wajahnya? Baiklah, kalau begitu mari kita buka tutup wajahnya supaya kita bisa melihatnya. Adil! Kenapa kamu tinggalin aku, sayang? Kamu janji gak akan tinggalin aku. Adil! Bangun, sayang, bangun. Jangan tinggalin aku. Kamu janji kan, sayang, sama aku. Kamu gak akan tinggalin aku, Adil. Sandra, udah Sandra. Bangun, Adil, bangun. Sandra, Adil sudah tenang. Kamu harus relakan dia. Ayo. Adil. Sandra, udah. Sandra. Adil. Ya, kita harus merelakan dia. Ya udah, kita harus pulang ya. Kita permisi dulu, Pak. Terima kasih. Adil. Ayo. Adil. Pak. Pak. Pak.
Baik, Bu. Iya, Bu. Balikin lagi orang itu ke dalam mobil saya. Ingat, kerjanya yang rapih. Ini upahnya. Bagi-bagi sama yang lain ya. Makasih, Bu. Vicky, kita balik Vicky. Kita balik ke makam sekarang. Sekarang. Vicky, seenggaknya aku mau bawa mayatnya Adil ke keluarga ke orang tuanya. Vicky, ayo sekarang balik. Sandra, kamu tenang dulu dong. Untuk apa? Sandra, selama ini kamu janji ke keluarga yang Adil kalau kamu akan membawa Adil hidup-hidup ke hadapan mereka. Tapi Adil sudah meninggal. Itu yang kamu mau tunjukin ke mereka. Sudahlah. Mereka sudah merelakan Adil. Jadi apa bedanya sekarang? Kamu hanya akan menambah kesedihan mereka. Aku masih nggak percaya, Vicky. Aku nggak percaya kalau Adil meninggalkan aku secepat itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Vicky? Apa? Bagaimana bisa perasaanku, feelingku salah sebagai seorang istri? Padahal tadinya aku yakin, Vicky, aku yakin suamiku masih hidup. Aku tahu dia masih hidup. Tapi sekarang Tuhan mengambil Adil. Kenapa? Hai sayang. Apa yang udah kamu lakukan ke aku, Sas? Apa ya? Aku cuma mau bikin kamu percaya bahwa cintaku ke kamu tuh jauh lebih besar daripada cinta Sandra ke kamu. Itu aja. Seujung kukunya Sandra pun kamu gak ada. Kamu tahu kamu itu apa? Kamu itu cuma kotoran di kakinya Sandra. Yang bener sayang. Ya ampun. Terus kamu pikir Sandra itu akan setia nungguin kamu yang tiba-tiba lolos dari sini terus muncul di hadapannya? Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi, sayang. Karena apa? Karena sejak kejadian kemarin di rumah ini, Sandra nggak punya cara lagi untuk nyariin kamu. Makanya Sandra tetap menganggap Adil sudah mati. Terserah kamu mau ngomong apa soal Sandra. Aku tahu siapa Sandra dibanding kamu. Aku tahu siapa Sandra dibanding diri aku sendiri. Dan aku mencintai Sandra lebih dari mencintai aku. Ngerti kamu? Puitis sekali, sayang. Kenapa? Kenapa, Vicky? Kenapa suamiku diambil? Udahlah Sandra. Mungkin ini memang sudah jalannya. Ini memang takdirnya Adil. Kamu harus ikhlas. Aku nggak bisa hidup tanpa Adil. Bagaimana dengan anakku, Vicky? Anakku tidak akan pernah ketemu sama ayahnya seumur hidupnya. Adil, seharusnya kamu sama-sama aku ngurusin anak ini. Aku mau kamu, Adil. Ya Allah. Sandra, aku yakin. Di alam sana Adil juga tahu kalau kamu sedang hamil. Dan aku juga tahu kalau Adil pasti akan bahagia melihat kamu hamil. Tapi kamu harus melanjutkan hidup kamu tanpa Adil. Sandra, kamu kenapa? Setiap detik aku memikirkanmu. Apapun yang kamu lakukan, itu nggak akan pernah bisa membuat aku berubah, Sas. Kamu tahu, sekuat apapun kamu berusaha untuk membuat aku dan Sandra itu berpisah, itu nggak akan pernah bisa berhasil, Saskia. Nggak akan pernah bisa berhasil. Siapa bilang? Kalau emang kamu nggak bisa berubah, Sandra yang akan merubah kamu, Din.
Semua orang bisa berubah, percaya sama aku. Kamu tahu gak? Sandra itu nggak mungkin bisa hidup sendirian tanpa kamu, ya kan? Jadi setelah tahu kamu itu mati, dia pasti akan cari lelaki lain yang bisa menggantikan posisi kamu untuk dia. Wajar kan? Sandra masih muda, kasihan kalau hidup sendirian. Sandra nggak mungkin ngelakuin itu. Sandra nggak mungkin ngelakuin itu, Sas. Siapa bilang nggak mungkin sih? Kita lihat aja nanti. Tapi kalau menurut aku sekarang udah kejadian loh, Dil. Dia lagi mencari lelaki lain untuk menggantikan posisi kamu. Kenapa ngeliatin aku gitu? Gak percaya? Mau bukti? Boleh. Bawa dia ke mobil saya sekarang. Siapa? Kenapa lagi ini mobil? Aku cek dulu ya. Halo? Hai, rencana kedua sedang berjalan. Ya, aku sudah berhenti di tempat yang kita tentukan kemarin. Sandra kelihatannya terpukul banget. Dari tadi diem aja terus dia. Apa yang mau kamu tunjukin ke aku, Sasa? Apa? Itu nggak ada artinya apa-apa, kamu tahu? Hah? Karena aku cuma mencintai Sandra, kamu tahu? Hah? Itu nggak ada artinya apa-apa. Dia nggak mungkin mengereti aku. Lepasin. Jalan, Pak. Halo? Iya, Mas. Berapa lama lagi sih nyampenya? Sejam lagi. Ya udah, makasih ya. Sandra, kayaknya montirnya baru datang sejam lagi. Maklum, tempatnya jauh. Kamu mau makan nggak? Atau mau minum? Kamu harus makan loh, kamu belum makan dari tadi. Mana mungkin aku bisa makan, Vicky. Sedangkan tadi aku melihat mayat suamiku di depan mataku. Tapi, paling nggak kamu minum aja dulu ya. Aku pesenin ya. Mau ngapain lagi sih? Kalau kamu masih punya niat buat kabur, lihat aja aku bunuh kamu. Kamu nggak mungkin bunuh aku. Karena kamu itu cinta sama aku, lupa kamu. Sandra? Kamu kenapa? Dila, aku mau nanya sama kamu deh. Gimana ceritanya sih kamu bisa percaya 100% sama Sandra? Kalau menurut aku kalian tuh nggak cocok. Lihat deh, sejak kamu nikah sama dia, kamu tuh sering banget ketiban sial. Masalah datang terus, nggak berhenti-berhenti. Cuma Sandra yang cinta sama aku. Dan cuma dia yang punya feeling kuat kalau aku itu belum mati. Itu kan menurut kamu, Dil. Tapi sekarang Sandra sudah menganggap kalau Adil itu udah mati. Kebayang nggak sih? Belakangan ini Sandra lebih dekat sama mantan pacar yang namanya Vicky. Tahu nggak yang namanya Vicky? Makanya nih aku bawa kamu supaya kamu bisa lihat siapa istri kamu sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau nggak dikasih lihat kan nanti nggak percaya. Sandra nggak mungkin mengkhianati aku. Sandra nggak mungkin ngelakuin itu. Sandra nggak mungkin ngelakuin itu. Lihat aja nanti, nggak usah ngaco di sini, tabok nih.
detik aku memikirkanmu. Nggak mungkin Sandra tega ngelakuin ini sama aku. Aku tahu siapa Sandra. Sandra nggak mungkin ngelakuin ini sama aku, Sandra nggak mungkin ngelakuin ini. Berisik banget sih. Ini tuh kenyataan hidup, Dil. Ini realita. Mana mungkin sih Sandra setia nungguin kamu tanpa kepastian, itu nggak mungkin. Ini pasti ulah kamu dan Vicky. Kenapa jadi nyalain aku sama Vicky sih? Buka mata kamu, Dil. Kamu udah lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Aneh, kok Saskia bisa selotot ini? Kayaknya dia takut banget kalau aku nggak mau percaya. Semakin dia ngotot, aku semakin curiga. Jangan-jangan ini semua kerjaan mereka berdua, Saskia dan Vicky. Enggak. Aku masih nggak percaya, Saskia. Aku nggak mau percaya. Dil, lihat deh. Perempuan yang selama ini menganggap kamu masih hidup ternyata tuh tidur dengan laki-laki lain. Perempuan macam apa coba kayak gitu? Ternyata selama ini nangis-nangis darahnya dia itu nyariin kamu semuanya bohong. Coba cari simpati orang tua kamu doang. Itu gila kan perempuan itu? Cukup, Saskia, cukup. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Tunggu aja, Saskia. Kamu harus hati-hati. Karena aku akan melakukan sesuatu yang nggak pernah kamu duga sebelumnya. Masih mau nangis di sini? Puas-puasin deh. Nangisin istri kamu yang selingkuh itu. Nggak mungkin! Nggak mungkin! Udah bangun? Kamu tidurnya lama banget tadi. Pulas banget. Aku aja sampai gendong kamu dari kafe lo tadi. Mobil kamu udah beres? Udah selesai kok. Ya ternyata tadi cuman screennya aja, nggak tahu lah. Montir aja udah balik ke Jakarta. Adil. Percuma kamu menangisi Adil, Sandra. Kalaupun kalian bertemu lagi, ya paling-paling di pengadilan agama mengurus perceraian kalian. Sepertinya Adil sangat membenci Sandra sekarang. Kecewa berat sama Sandra. Rasain kamu, Sandra. San, Papa sangat khawatir sama kamu. Kamu jangan stres-stres seperti ini dong. Kamu harus jaga kesehatan kamu. Kamu harus jaga janin yang ada di tubuh kamu ini. Kamu harus menerima kenyataan, sepahit apapun. Adil kan sudah pergi. Hidup ini berjalan terusan. Kamu harus memikirkan masa depan kamu, calon anak kamu. Iya, Pak. Papa benar. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Tolong, San. Demi Papa, demi calon cucu Papa, kau menikahnya dengan Vicky. Iya, Pak. Aku akan ikutin semua kemauan Papa. Papa benar.
Anak ini satu-satunya yang bisa mengingatkan aku sama Adil, Pak. Aku akan menjaga dia sampai kapanpun. Jadi, kamu mau ya? Setiap detik aku memikirkanmu. Iya. Habis sayang. Nih minumnya. Udah, jangan nangis lagi dong. Udah gak ada gunanya kan nangisin Sandra? Buat apa coba ngabis-ngabisin energi buat nangis? Selama ini aku dibutakan sama cinta. Aku sendiri nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Perempuan yang aku puja-puja, ternyata... Makasih ya, Sas. Kamu udah membuka mata aku. Kalau bukan karena peristiwa atau kejadian ini, mungkin aku masih ketipu sama perempuan palsu yang aku nikahi itu. Udahlah sayang, jangan mikirin soal itu lagi. Kita lupain Sandra mulai dari sekarang. Gimana kalau pernikahan kita percepat? Aku yakin banget kalau kita nikah, kamu pasti lupa sama yang namanya Sandra. Dan kita pasti akan hidup bahagia berdua selamanya. Gimana? Setuju ya? Oke. Oke, Del. Kalau gitu akan aku urus semuanya. Kamu terima beres. Kamu di sini aja istirahat supaya kamu nggak stres. Oke? Tunggu sini ya. Ternyata kamu nggak sepintar yang aku kira, Saskia. Aku mana mungkin percaya gitu aja trik kalian. Sandra itu nggak mungkin nyakitin perasaan aku. Sandra nggak mungkin lupa sama aku ataupun cintaku. Tapi aku akan membuat kamu percaya bahwa aku percaya itu semua, Sas. Hanya itu cara untuk mengembalikan kekuatanku dan membebaskan diri dari sini. Ya, dompet ketinggalan.